Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsa nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anjala ma'humul kitaba liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah dalam rangka menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan kajian kita surah An-Naba sampai ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat mafaza, suatu kemenangan. Jadi yang akan mendapat suatu kemenangan adalah orang yang takwa. Orang yang takwa menurut Ali bin Abi Thalib, orang yang takwa itu ada 4 unsur. Al-khawfu minal jalil, al-amalu bit-tanjim, radiya bil qalil, al-istidadu li yaumir rahim. Orang yang takwa itu pertama takut kepada Allah. Dia berbuat di dunia ini yakin semuanya adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sendirian maupun di tengah-tengah orang banyak, kehidupannya, gerak-geriknya, semua aktivitas di dunia ini yakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, al-amalu bitanji. Dia berbuat berdasarkan Al-Quran wa sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatannya senantiasa berdasarkan aturan-aturan Allah, baik dari Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Ar-radiyah bil qalil, dia ridho pemberian Allah walaupun sedikit. Jadi qanaah, selalu qanaah, selalu ridho, selalu ikhlas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. Itu adalah ciri orang yang takwa. Yang keempat, al-isti'dadu li yaumir rahim, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Jadi orang yang takwa itu menyiapkan diri bekal untuk menghadapi kematian. Itu ciri orang yang takwa. Menghitung-hitung, apakah bekal saya menghadapi Allah itu sudah cukup atau belum. Kalau kita hitung-hitung rasanya belum cukup, maka selalu meningkatkan ibadah, selalu meningkatkan ibadah. Jadi hidupnya yakin selalu diawasi oleh Allah, semua perbuatannya berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, ridho terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Yang terakhir, mempersiapkan diri bekal untuk menghadapi kematian. Itulah disebut orang yang takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Juga ada riwayat Abu Hurairah itu pernah ditanya tentang takwa. Ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Abu Hurairah menjawab, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan penuh dengan pecahan kaca? Orang itu menjawab, pernah ya Abu Hurairah. Apa yang engkau perbuat? Saya akan berjalan di jalan itu dengan penuh hati-hati. Saya menginjakkan kaki dengan waspada dan hati-hati, jangan sampai kaki saya terkena duri. Jadi saya setiap melangkah akan saya pikirkan terlebih dahulu. Maka Abu Hurairah mengatakan, itulah takwa. Jadi orang yang takwa itu semua perbuatan di dunia ini penuh peraturan. Selalu berpikir, selalu mentaati peraturan-peraturan Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang takwa.
Kalau kita semuanya bisa yang demikian, maka akan mendapatkan mafaja, kemenangan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafaja diterangkan di sini hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun yang penuh dengan anggur. Banyak tafsir kebun-kebun yang penuh dengan pohon kurma, yang intinya kebun-kebun itu adalah penuh dengan buah-buahan, termasuk kurma, termasuk anggur dan buah-buahan yang lain, dan kebun itu dipagari dengan rapat, dan di dalamnya terdapat pohon anggur yang enak rasanya dan sedap dipandangnya. Jadi tempat itu sangat menyejukkan hati, sangat menyenangkan hati, tidak ada rasa kecewa sedikit pun. Itu adalah kemenangan. Itulah kemenangan orang-orang yang bertakwa. Dan juga dilanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis yang sebaya. Kawa'ib itu ada yang mengartikan bahwa gadis itu memiliki buah dada yang masih kenyal, yang masih kesat, kenyal, bagaikan kedua mata kaki, bulat-bulat. Puniku anggoten cah dibayang. Bayangkan ini. Dan sebaya. Maka besok di surga itu tidak ada orang yang tua itu tidak akan bisa masuk surga. Umur 60 itu gak bisa masuk surga. Betul. Saya juga sudah 63. Karena apa? Besok yang masuk surga semuanya akan menjadi muda. Termasuk kita akan disediakan bidadari yang sebaya. Maka bapak-bapak yang di dunia ini yang belum poligami, jangan khawatir. Besok di surga panjenengan otomatis akan poligami. Istri panjenengan juga akan ikut panjenengan kalau memang ahlul jannah. Keluarga akan ikut, dan masih ditambah dilayani oleh bidadari-bidadari yang sebaya umurnya, yang masih remaja, yang sangat menyenangkan. Kita tidak usah khawatir, insya Allah. Wa ka'san dhihaqo, dan ada gelas-gelas yang sudah penuh, sudah penuh. Besok itu akan bermacam-macam minuman di surga. Maka di dalam surah Muhammad ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil ladzi wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghaira asin. Perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah
untuk orang-orang yang takwa. Di dalam surga itu ada beberapa pengawan dari air yang tidak berubah selamanya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan juga ada bengawan dari susu. Jadi bengawan itu mengalir susu. Lam yataghayyar ta'muhu, tidak akan berubah rasanya. Jadi tidak akan mengalami kadaluarsa. Selalu akan jernih, akan asli, fresh. Kados toko panjenengan, tokomu wa anharun min khamrin ladzatul lisaribina, dan juga bengawan dari khamr, bengawan dari khamr, lezat bagi orang yang minumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan bengawan dari madu yang terpilih. Walahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim. Al-ayat. Dan mereka di dalam surga itu akan mendapatkan bermacam-macam buah-buahan dan juga maghfirah dari Tuhan mereka. Maka dari itu gelas-gelas yang penuh dengan segala minuman. Ada minuman air yang bersih, ada minuman susu yang tidak akan berubah rasanya, ada minuman khamr. Kalau di sini tidak minum khamr, insya Allah besok di surga akan minum khamr. Tapi khamr di surga itu la yusaddauna anha wala yunzifun. Khamr itu di surga tidak membuat pening kepala dan juga tidak membuat mabuk. Jadi apa yang di dunia itu tidak ada di surga. Apa yang di surga tidak ada di dunia. Jadi gambaran-gambaran di surga itu semuanya hanya suatu gambaran. Kalau kita membayangkan, oh surga itu buahnya anggur seperti ini, itu jelas bukan buah anggur surga. Bidadarinya seperti ini, kalau terpetik di dalam hati, itu jelas bukan bidadari surga. Besok semuanya kita akan terkagum-kagum. Maka di dalam hadis qudsi dijelaskan, qala Allahu azza wa jalla a'tadtu li ibadis sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basari. Rawal Bukhari. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, saya sediakan untuk hambaku yang solih, yang solih. Apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum pernah didengar telinga, dan apa yang belum pernah terpetik, terbesit
di dalam hati seseorang. Itu surga. Jadi keadaan di surga besok tidak ada yang sama di dunia. Bayangan kita seperti itu akan lebih hebat lagi. Akan lebih hebat lagi. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwa besok disediakan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Dan gelas di dalam hadis Rasulullah, piring dan gelas untuk makan dan minum di surga itu adalah piring dan gelas terbuat dari emas dan perak. Maka orang Islam di dunia jangan memakai gelas emas, jangan memakai piring emas. Itu adalah wadah orang-orang kafir di dunia. Pramila monggo bapak-bapak sing kagungan gelas emas disimpen sih. Yang punya. Jangan untuk harian, Pak. Itu besok untuk kita di surga, insya Allah. Jadi bapak-bapak akan disediakan hurun ain, yaitu bidadari-bidadari yang sebaya. Lah kalau ibu-ibu bagaimana? Apakah juga disediakan bidadara yang sebaya? Wallahu a'lam bishawab. Kami belum menemukan Al-Quran maupun hadis yang menerangkan besok itu ibu-ibu juga akan disediakan bidadara yang sebaya. Tapi kalau bapak-bapak jelas, Pak, kita nyicil aja, Pak. Jelas itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga itu omongan yang sendaguro dan omongan yang dusta. Jadi walaupun minumnya khamr, tidak akan ngomong yang ngawur, dan juga tidak akan mempengaruhi akal manusia seperti khamr di dunia. Maka dari itu khamr itu yang minum tidak terasa pening dan juga tidak akan membuat mabuk terhadap orang yang meminumnya. Jaya'an mir rabbika ata'an hisaba. Semua itu pemberian dari Tuhan mereka, ata'an suatu pemberian hisaba yang banyak dan sempurna. Jadi di surga itu sudah pemberian yang paling sempurna. Dan semua itu tidak ada di dunia. Maka dari itu monggo waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk urusan duniawiya, dan jangan lupa untuk urusan ukhrawiyah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ayat yang selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi
wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhannya beberapa langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, la yamlikuna minhu khitaba. Orang-orang itu tidak mampu berbicara terhadap Tuhannya. Jadi orang-orang itu tidak dapat berbicara dengan Allah. Di sini disebutkan Rabbis samawati wal ardh. Rabb itu mempunyai 3 makna. Zat yang menciptakan, dan juga zat yang memelihara. Yang ketiga adalah zat yang menguasai. Maka dari itu Rabbis samawati wal ardh, zat yang menciptakan, memelihara, dan mengatur. Itulah Rabb. Jadi Tuhan itu menciptakan, memelihara, mengatur beberapa langit dan bumi, dan juga bainahuma, di antara keduanya, penduduk langit dan penduduk bumi. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang mampu berbicara kepada Tuhannya, yaitu pada saat kalau tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa kita besok pada yaumul hisab, pada yaumul qiyamah, kita itu akan berhadapan langsung dengan Allah. Dan tidak ada tarjamahnya, tidak ada perantara, langsung kita akan berhadapan kepada Allah, dan juga kita akan bicara dengan Allah secara langsung. Di dalam hadis itu dijelaskan, kalau kita menengok ke kanan akan melihat amal kebaikan kita. Kalau menengok ke kiri akan melihat amal kejelekan kita. Kalau menghadap ke depan, maka api neraka di hadapan kita. Rasulullah bersabda, jagalah siksa api neraka walaupun dengan separuh kurma, bisikki tamroh, walaupun dengan separuh kurma. Karena siksa neraka itu sangat pedih sekali. Tidak ada orang yang mampu menerima siksa neraka besok di yaumul qiyamah. Jangan sampai kita melewati neraka. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahu, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Pada hari itu ruh dan para malaikat akan
berdiri berbaris. Mereka tidak akan berbicara kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Jadi besok pada hari kiamat itu akan berbaris para malaikat dan ruh. Ruh itu ada yang menafsirkan yang dimaksud adalah ruh Bani Adam, termasuk pulau Panjenengan sami. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ruh itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Adalah malaikat Jibril. Jadi besok itu para malaikat dan malaikat Jibril akan berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan dia akan bicara yang benar. Jadi dia kalau diizinkan oleh Allah, maka dia akan berbicara dengan benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang hak, hari yang pasti terjadi, tidak ada lagi keraguan padanya. Dan pada hari itulah semua rahasia akan terbuka dan semua yang tersimpan akan ditampakkan. Dan pada hari itulah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka dari itu semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa manipulasi lagi. Surat pertanggungan jawab kita sudah tidak bisa kita manipulasi. Karena saksinya adalah, yang pertama adalah Allah. Yang kedua, bumi ini akan menjadi saksi. Kalau kita ngaji begini, Pak, insya Allah keramik yang panjenengan untuk selonjor itu besok akan menjadi saksi, akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah tidak bisa bohong lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, barang siapa yang mau mengambil, yaitu barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi orang yang yakin terjadinya hari kiamat, insya Allah dia akan menempuh jalan Allah, akan mempersiapkan diri, memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian. Karena semua apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna angdarnakum adzaban qariban. Sesungguhnya kami sudah memperingatkan kamu terhadap siksa yang dekat. Maksudnya bahwa kiamat itu sejak diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Maka Rasulullah bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa an'amu wa syahibul qarna qadil taqoma qarna wastama'al idna mata yumaru bin nafi payang rawal Tirmidzi. Bagaimana saya bersenang-senang orang yang mempunyai terumpet sudah memasukkan terumpet itu ke mulutnya dan mendengarkan perintah. Kapan diperintahkan untuk meniup, maka dia akan meniupnya. Maka dari itu kiamat itu sangat dekat dengan diperintahnya Rasulullah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Kiamat itu sudah amat dekat. Maka dari itu monggo beruntunglah orang yang sudah dilebihkan umurnya. Maksudnya dilebihkan umur itu yang menafsiri Ibnu Abbas adalah umur 60. Kalau orang itu umur 60 itu berbahagia. Kenapa begitu? Karena insya Allah dengan umur 60 itu sudah cukup untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Tapi juga banyak ya Pak, umur 60, maka kita berbahagialah yang lebih 60. Semakin kita perbanyak bekal kita untuk menghadapi kematian. Yauma yamdurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yamdurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari orang itu melihat apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Maka apa yang dilakukan dirinya sendiri itu besok pada hari kiamat, insya Allah kita akan menyaksikan, walaupun apa yang kita lakukan itu sudah lalai, sudah lupa. Duh, bulan ini kok aku gak disik begini. Ternyata saya kok dulu begini. Maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdarran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Pada hari itu ketika tiap-tiap diri mendapatkan segala kebajikan, dihadapkan ke hadapan Allah,
Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Jadi semua perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan kita saksikan sendiri-sendiri. Maka dari itu sudah sewaktunya kita ini mencari muka terhadap Allah, mencari muka kepada Allah. Kita ini sudah rugi kalau mencari muka terhadap sesama orang. Kalau kita itu mencari muka kepada sesama orang, kita berbuat 10 kebaikan, kemudian berbuat jahat sekali saja, yang diingat 10 kebaikan atau yang jahatnya? Yang jahat. Itu kalau cari muka kepada orang. Maka kita mulai cari muka kepada Allah. Berjamaahnya ditingkatkan, menghadiri pengajian, ibadah yang lain ditingkatkan. Insya Allah kalau bisa begitu kita akan mendapatkan mafazah, kemenangan. Wa yaqulul kafiruna wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, alangkah baiknya saya ini menjadi tanah, menjadi debu. Yang dimaksud tafsir pertama, alangkah baiknya saya dulu tidak dijadikan manusia. Saya lebih baik dijadikan batu atau apapun yang tidak akan mengalami siksaan seperti ini. Maka dia penyesalan. Penyesalan besok itu sudah tidak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya. Tafsir yang kedua, bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Kambing yang tidak punya tanduk di dunia ditanduk oleh kambing yang punya tanduk, besok di akhirat, besok di yaumul kiamat, kambing yang tidak punya tanduk itu supaya nanduk kepada kambing yang punya tanduk. Ketika di dunia dia menanduk. Tetapi keadilan binatang itu tidak ada neraka dan surga. Setelah kambing atau binatang-binatang itu diadili, maka semuanya akan dijadikan tanah. Maka orang kafir mengatakan, alangkah baiknya saya menjadi tanah, tidak akan mengalami siksa di neraka. Baiklah, alhamdulillah surah An-Naba selesai. Besok kita lanjutkan surah An-Nazi'at. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.